Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lutfiani. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi USU, Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan temporomandibular joint atau yang dikenal dengan TMJ. Pemeriksaan TMJ sebagai salah satu pemeriksaan ekstraoral yang dilakukan pada anak untuk mendeteksi adanya gangguan atau disfungsi dari TMJ. Temporomandibular joint, sering disebut dengan TMJ, merupakan suatu sendi yang terletak tepat di depan telinga kiri dan kanan. TMJ dibentuk oleh kondilus yang terletak pada tulang mandibula dan fossa glenoidalis pada tulang temporal dan dipisahkan oleh diskus articularis. TMJ merupakan sendi bilateral dan merupakan sendi yang paling kompleks karena dapat bergerak ke segala arah dalam pergerakan fisiologis mandibular, yakni membuka dan menutup, bergerak ke anterior dan posterior dari satu sisi ke sisi lainnya, seperti engsel, serta berperan penting dalam fungsi pengunyahan, menelan, dan berbicara. Selama proses pengunyahan, TMJ menopang sejumlah besar tekanan. Namun, ketika adanya tekanan yang berlebih pada TMJ, dapat menyebabkan kerusakan struktur TMJ atau mengganggu hubungan fungsi normal antara kondilus, diskus, dan eminensia yang akan menyebabkan terjadinya disfungsi, rasa nyeri, dan keduanya. Gejala yang bisa dirasakan ketika terjadinya disfungsi dari TMJ bisa berupa bunyi yang disebut sebagai breaking atau krepitasi, pembukaan mulut terbatas, deviasi dan defleksi bukaan mulut, kadang-kadang disertai rasa nyeri. Pada anak, disfungsi ini jarang menimbulkan rasa nyeri, tetapi bila dibiarkan, dikhawatirkan disfungsi terjadi lebih lanjut dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri saat membuka mulut, nyeri kepala, atau nyeri pada telinga. Etiologi terjadinya disfungsi TMJ pada anak bisa disebabkan oleh malokusi, bad habit seperti bruxism, menggigit kuku atau pensil, menghisap jari, tongue thrusting. Kemudian bisa juga disebabkan oleh prematur loss gigi posterior, karies atau gigi berlubang, oral hygiene yang buruk, sering menopang dagu dan mengunyah pada satu sisi. Pada anak, disfungsi ini jarang menimbulkan rasa nyeri, tetapi bila dibiarkan, dikhawatirkan disfungsi terjadi lebih lanjut dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri saat membuka mulut, nyeri kepala, atau nyeri pada telinga.
Mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Langkah pertama yang dilakukan yaitu basahi tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Kemudian gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu gosok telapak tangan menggunakan ujung jari. Terakhir, bilas dengan air mengalir hingga bersih. Persiapan operator selanjutnya yaitu memakai APD level 2. Operator menggunakan headcap, masker, gown, dan handscoon. Selanjutnya, persiapan pasien. Dokter gigi mempersilahkan pasien untuk duduk di dental unit. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu pinset, sonde, kaca mulut, penggaris, jangka, stetoskop, celemek, dan penjepit celemek. Operator memasangkan celemek kepada pasien. Operator mengatur posisi pasien secara ergonomi. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Operator meletakkan stetoskop di area TMJ yang berada di depan telinga. Anak diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut. Bunyi klik dan krepitasi pada sendi dapat didiagnosis selama gerakan anteroposterior dan eksentrik mandibula. Jika terdengar bunyi klik atau krepitasi, pasien diinstruksikan untuk menggigit ke depan dan kemudian mengulangi gerakan membuka dan menutup mulut. Inspeksi dilakukan secara visual dengan mengamati wajah anak apakah adanya asimetri dan deviasi rahang, lokasi dan arah dislokasi, gerakan-gerakan fungsional yang mampu dilakukan anak, adanya pembengkakan atau tidak, gejala infeksi, dan apakah adanya hipo atau hipertonus otot pengunyahan. Selanjutnya, dilakukan palpasi untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan dan ketidakteraturan gerakan kondilus. Kondilus dan fossa dipalpasi dengan jari telunjuk selama pergerakan membuka dan menutup mulut.
Permukaan posterior dapat juga dipalpasi dengan memasukkan jari kelingking di meatus auditorius externa. Yang pertama, palpasi otot masseter. Otot masseter superficial dipalpasi di bawah mata, di bawah lengkungan zigomatik, kira-kira selebar 2 jari di depan tragus. Instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut. Selama kontraksi isometrik maksimum, lebar masseter superficial dan arah tarikannya dirasakan di sekitar sudut gonial. Evaluasi apabila ada nyeri tekan. Yang kedua, palpasi otot temporalis, di mana otot ini dipalpasi secara bilateral, bagian otot anterior, medial, dan posterior diperiksa secara terpisah. Palpasi dilakukan saat otot berkontraksi secara isometrik. Pelekatan tendon temporal pada processus coronoideus di daerah posterior lateral, vestibulum atas dipalpasi. Mulut anak harus setengah terbuka untuk pemeriksaan. Kemudian evaluasi apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya, dilakukan palpasi otot pterygoid lateral. Anak diinstruksikan untuk membuka mulut. Operator menempatkan jari telunjuk di belakang tuberositas maksila, tepat di atas bidang oklusal, dengan permukaan telapak jari diarahkan ke medial hamulus pterygoid. Pasien diinstruksikan untuk membuka mulut maksimal. Kemudian dengan menggunakan jangka, ukur jarak antara tepi insisal gigi insisivus atas dan bawah, lalu baca menggunakan penggaris. Normalnya pembukaan mulut maksimal berkisar antara 40-45 mm. Disfungsi temporomandibular joint dengan gejala deviasi dan defleksi bukaan mulut adalah kelainan yang ditandai dengan pergeseran midline arah gerak mandibula pada saat pembukaan mulut. Deviasi ditandai dengan pergeseran midline arah gerak mandibula pada saat pembukaan awal. Namun pada akhir pembukaan mulut, gerak mandibula kembali ke arah midline. Sedangkan defleksi ditandai dengan pergeseran midline gerak mandibula dari awal sampai dengan akhir pembukaan mulut. Sekian video pembelajaran mengenai pemeriksaan DMG kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melakukan prosedur pemeriksaan DMG dengan tepat dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.